Halo TS kawan, selamat pagi. Mudah-mudahan rekan-rekan sehat semua ya. TS kawan, Pusbangkom TSK ASN, Lembaga Administrasi Negara, kali ini mengenalkan satu program yang menarik ya, menarik. Jadi TS kawan bisa ikut serta secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TS kawan bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik TS kawan, selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi TS kawan, apa kabarnya? Alhamdulillah nih di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi nih ya. Dan sebelum memulai ini mungkin kita mau mohon maaf dulu nih ya kepada TS kawan. Ini live learning yang harus mulai jam 10 nih ada keterlambatan nih, kita baru mulai. Ya. Ya ada. Tadi karena ada kendala teknis, jadi kita baru mulai di 10.40 ya. Jadi mohon maaf bagi TS kawan semua yang sudah antusias ya Menunggu kehadiran menunggu live learning di episode 8 ini. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita akan tetap melanjutkan nih, dan ada yang berbeda nih di kegiatan live learning hari ini ya Bu Ida ya. Jadi biasanya live learning itu diisi oleh satu pemateri, satu presenter, dan untuk kesempatan kali ini kita akan berdua nih ya Bu. Iya. Dan teman-teman ya, teman-teman TS kawan ya, perkenalkan saya Hifzi Nur Fahma ya dari Pusbangkom TS Kalan bersama dengan Ida Saptawati dari TSK, tepatnya Balai Pelatihan Bahasa, yang sedianya masih Bu Sinta ya, sesuai flyers kita ya. Tapi Bu Sinta ini qadarullah batuk, pilek gitu ya. Jadi beliau perlu istirahat, maka ini dia pengganti yang tidak kalah serunya nih. Siap. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bu Sinta ya, Bu ya. Ida. Ya. Dan kita doakan juga nih untuk Bu Sinta, semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Seperti itu. Dadah Bu Cinta. Oke, baik Bu Ida nih, mungkin kita untuk di sesi kali ini kita mungkin lebih ke arah ngobrol-ngobrol kali ya, lebih enak ya. Tentang internalisasi nilai-nilai berakhlak. Jadi di sini teman-teman nih, apalagi mungkin yang ada yang mau daftar CPNS, ada yang sedang daftar CPNS atau sedang ikut latsar, biasanya nih ya ngebahas tentang berakhlak gitu ya. Tentang berakhlak. Dan juga mungkin viewer kita ini mungkin ada juga yang PNS lama gitu ya, yang belum terorientasi dengan nilai berakhlak, yang baru tahu namanya aja gitu ya. Mungkin nanti kita bahas sedikit apa sih itu berakhlak, sedikit aja ya. Kemudian yang lebih penting lagi mungkin Mas Sipsi, bagaimana sih penerapan nilai-nilai berakhlak itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN gitu, terutama sebagai PNS gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin kita akan sharing-sharing aja, dan teman-teman di sini, teman-teman TS kawan, kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik aja ya di kolom komentar. Jadi nanti kita akan coba merespon gitu ya.
Baik Bu Ida nih, jadi kita mau bahas apa nih? Pertama terkait dengan internalisasi nilai-nilai berakhlak. Ibarat kita melakukan perjalanan ya, kita tuh harus tahu dulu mengapa sih gitu. Mengapa kita harus menerapkan nilai berakhlak? Agar kita tahu tujuannya apa sih, gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin Mas Ifsi ya, ini pertama kedua ini urutan baca aja ya sebetulnya ya. Pertama pimpinan kita sudah mencanangkan kita ingin mencapai cita-cita kita yaitu Indonesia Emas 2045. Ya. Jadi Indonesia Emas 2045 ini pada dasarnya mungkin Mas Ifsi sering dengar ya, benar, cetak biru sebenarnya ya, cetak biru pemerintah Indonesia yang ingin mencapai Indonesia itu makmur gitu ya. Makmur, di posisi makmur, kemudian inklusif, semua komponen bangsa ini ikut terlibat membangun bangsa, dan juga kita berdaya saing global gitu. Jadi saingan kita bukan lagi antar daerah, apalagi antar instansi gitu ya, bukan lagi. Tapi saingan kita udah kita lihat secara luar, secara global gitu. Jadi tadi waktu kita ngobrol kalau Mas Sultan sudah persiapan untuk sekolah ke luar negeri, kita encourage teman-teman yang sudah ASN sekarang ya. Teman-teman TSK-wan yang sekarang nih juga semoga semakin bersemangat ya untuk menjadikan Indonesia emas di 2045. Ini di Indonesia emas Bu ya, bukan Indonesia cemas Bu ya. Kalau sekarang harap-harap cemas oke lah, tapi kita sudah jelas apa yang akan kita capai Indonesia emas 2045. Mas Ifsi yakin nggak Indonesia emas 2045 ini akan tercapai? Sangat yakin lah Bu. Pasti yakin ya. Pasti yakin karena di sini sobat-sobat TSK-wan juga saya lihat nih pasti punya semangat yang sama gitu ya. Betul. Kita lihat dari semangat, kemudian dari kompetensinya juga pasti. Yang ikut di kegiatan ini juga pasti bukan kaleng-kaleng lah Bu. Jadi saya sangat yakin kita nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Mungkin itu salah satu kenapa banyak sekali pemerintah merekrut CPNS yang berkualitas ya. Satu orang bisa mengalahkan ratusan orang. Karena apa? Salah satunya kita ingin individu-individu terbaik Indonesia ini mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 itu tadi ya. Dan yang kedua Mas Ifsi yang memang nggak kalah pentingnya yaitu bahwa itu termaktub sudah tertuang di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Dan ini juga mungkin tidak hanya untuk para ASN atau PNS ya, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia kalau bisa ya. Seperti itu. Tapi terutama kita sebagai ASN harus menjadi role model seperti itu. Kita lah role model etika dan role model kinerja. Kalau sekarang mungkin kita ada yang terseok-seok, ada yang larinya cepat, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memulai untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama itu tadi. Jadi itu ya di awal nih kenapa kita harus menetapkan berakhlak karena dua hal tadi, dan kita kan juga istilahnya mungkin kita harus tentukan nih di ujungnya kita mau seperti apa, atau kita kenal dengan istilah begin with the end. Nah ini adalah kenapa kita harus menerapkan berakhlak. Ya ini tadi karena kita mau menuju Indonesia Emas 2045 dan ya salah satunya juga tertuang di dalam Undang-Undang ASN tahun nomor 20 tahun 2023. Bismillah ya, semoga kita tercapai. Kalau saya mungkin udah pensiun, tapi kalau Mas Hifsi dan saya yakin banyak teman-teman TSK-wan ya, pastinya akan pada saat itu akan mencapai posisi-posisi kunci ya. Amin. Semoga kita bisa meraih itu Bu ya. Amin. Oke, nah ada beberapa alasan sebenarnya Mas Hifsi ya, sebelum kita lihat implementasinya seperti apa sih, harus gimana sih kita bertindaknya, ada beberapa alasan ya, mengapa kita itu wajib menerapkan berakhlak selain tujuan besar tadi ya. Pertama itu kita ingin adanya peningkatan kualitas layanan publik pastinya. Kalau mungkin Mas Hifsi dulu pernah kerja di swasta sebelum PNS? Pernah Bu, sebelum masuk PNS ada di salah satu instansi lah, kantor juga, bukan PNS Bu. Bukan PNS ya? Oke. Bagaimana kalau Mas Hifsi membandingkan antara layanan publik yang ada di kantor swastanya Mas Hifsi dengan instansi PNS secara umum, bukan hanya Dilan ya, secara umum? Ya, memang sebelum saya masuk ke lingkaran ASN ini atau dunia PNS, stigma terkait dengan PNS tuh agak gimana gitu ya. Teman-teman juga mungkin merasakan stigma terhadap para ASN, karena pada saat itu ya kita hanya tahu di tempat kita bekerja ya, kita hanya sesuai dengan target gitu ya. Dan kalau untuk
ASN ya kita yang terdengar ya mungkin hanya yang males-malesan gitu ya. Kalau bisa dikerjakan lama, kenapa dikerjakan cepat gitu. Itu yang pertama saya dapat ya dulu sebelum masuk ke PNS. Tapi setelah masuk ke PNS ternyata sebenarnya tidak seperti itu seluruhnya, ya? Iya tidak seperti itu ya. Jadi memang itulah yang mungkin sedikit tercapture oleh masyarakat gitu ya. Sesungguhnya nih para PNS atau ASN juga banyak yang bekerja sangat luar biasa gitu ya. Jadi mereka mencurahkan semua kemampuan dan kompetensinya untuk memberikan pelayanan seperti itu. Dan tapi memang yang tercapture di masyarakat tuh yang seperti yang tadi saya sebutkan Bu ya, masih agak lambat kerjanya, kemudian juga istilah tadi kalau bisa diperlama, kenapa harus dipercepat, seperti itu sih Bu ya. Perbedaan yang mungkin dan dulu saya anggap PNS begitu, ternyata pas kita di dalam tidak seperti itu semuanya, seperti itu kira-kira kalau yang saya rasakan sih Bu. Dan yang saya rasakan juga Mas Sipsi ya, kalau dulu misalnya bikin KTP bisa 6 bulan, 7 bulan, kalau sekarang sudah ada standar kerjanya ya, berapa lama kita akan dapat, apalagi zaman online seperti sekarang ya, langsung dapat gitu ya. Nah ini kan pelayanan publik ini kualitasnya terus meningkat dari hari ke hari, dan bikin paspor juga. Jadi kita ada kepastian gitu, kepastian layanan itu sudah ada gitu. Nah, semoga ini nanti terus kita tingkatkan ya, sehingga apa yang kita cita-citakan sama-sama itu bisa terwujud ya. Bisa terwujud. Mendukung Indonesia Emas tadi gitu ya. Jadi stigma-stigma buruk itu ya mungkin perlahan akan bisa kita hilangkan ya Bu ya. Betul. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik ya dengan penerapan berakhlak ini. Dan otomatis kalau layanan publik kita meningkat itu salah satu indikator untuk meningkatnya kepercayaan publik gitu. Bener, enak kok bikin ini KTP cepet kok di kecamatan saya gitu ya. Akhirnya kita saling membandingkan kecamatan masing-masing misalnya gitu ya. Dan dan ini ya kita pun sebagai PNS kita punya kebanggaan yang besar bahwa lihat pelayanan ASN sudah sebegitunya gitu ya. Walaupun kita tidak menutup mata, tentu Mas Sipsi ya, tes kawan, ada juga beberapa spot gitu ya yang memang harus berjuang untuk meningkatkan kepercayaan publik ini. Ya. Nah, kemudian kenapa kita harus menerapkan berakhlak ini juga? Kita ingin meningkatkan profesionalisme kita. Ya. Ada nilai-nilai kompeten, Mas Sipsi? Ya, benar Bu. Jadi kenapa kita ini kan sebenarnya kalau berakhlak itu dari dalam ya, yang ini juga akan tercermin keluar gitu ya dari meningkatnya profesionalisme ini. Memang kan nanti akan balik lagi ke individu masing-masing juga ya, tapi ya ini diharapkan nanti seluruh ASN ini bisa meningkatkan profesionalisme dengan menerapkan internalisasi berakhlak ini, karena dengan meningkatnya profesionalisme dari setiap ASN itu pasti juga nanti akan output yang dihasilkan pasti akan juga berkualitas dan akan balik lagi tadi mendukung peningkatan pelayanan publik yang ujungnya nanti juga akan meningkatkan kepercayaan publik. Ya. Seperti itu. Ya. Selain itu kita menerapkan berakhlak itu kita juga ingin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis karena ada nilai-nilai harmonis di situ ya. Iya. Benar Bu. Mau misalnya kalau kita bandingkan gaji sebesar apapun kalau kita tertekan, nggak harmonis, mau ke kantor tuh kayaknya berat, kaki kayaknya agak berat juga ya. Iya, jadi emang harmonis ini juga membuat kita lebih nyaman dalam bekerja gitu ya. Karena ya mungkin kalau ini boleh sharing sebelumnya ya mungkin tempat-tempat di luar sana ada yang gajinya tinggi, tetapi mungkin tekanannya juga sangat tinggi juga Bu ya. Ya diharapkan ya semoga kita di sini bisa balance lah, mungkin dari sisi hubungan antar pegawainya, pimpinan dan bawahan juga bisa lebih harmonis sehingga bisa menghasilkan output atau layanan yang berkualitas untuk masyarakat. Yep. Seperti itu. Dan yang terakhir itu mendukung reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini sudah diluncurkan udah lumayan lama ya, dari tahun 2000 pasca kejadian 1998 reformasi ya. Maka di sektor pemerintah pun kita meluncurkan reformasi birokrasi ini. Nah, reformasi birokrasi ini ada yang berjalan cepat ya, di beberapa instansi, ada yang berjalan terhambat, tersendat-sendat gitu ya. Ada yang jalan di tempat juga Bu ya. Ada juga yang jalan di tempat. Karena itu harapannya kalau kita menerapkan nilai-nilai berakhlak ini,
gitu ya. Harusnya reformasi birokrasi kita bisa cepat terwujud gitu ya. Oke. Nah, Mas Sipsi, boleh kita tanya dulu deh ke audiens kita ini ya. Boleh nih. Kira-kira. Berakhlak itu apa saja sih nilai-nilainya gitu ya? Silahkan ya. Kalau yang baru keluar dari Latsar mungkin paham ya. Udah apal Bu kalau Apal dari luar Latsar ya, kepala. karena memang ada agendanya sendiri ya. Agendanya untuk ini sendiri, ya. iya. Monggo silakan nih teman-teman TSK-wan nih, kira-kira menurut teman-teman TSK-wan apa nih berakhlak nih? Mungkin kita coba cek dulu Bu, ada yang masuk atau enggak nih ya? Ada? Belum kelihatan nih kayaknya. Ini ada nih. Belum ada ya? Belum ada ya. Oke. Baik. Mungkin Kalau kita gitu, lanjut dulu aja kali kita Bu, lanjut ya. lanjut dulu ya. Nah, Ya. nih tentu pemerintah mengeluarkan nilai-nilai berakhlak ini lengkap dengan panduan perilakunya gitu ya. Nah, Siap. sebelum kita lihat panduan perilaku atau kode etiknya, kita lihat dulu apa sih itu berakhlak gitu ya, berakhlak. Satu, bernya itu Berorientasi pelayanan. Nah, itu tadi Tentunya alasan ya. yang pertama tadi ya, Iya, pelayanan benar. publik ya. Kemudian yang kedua, Akuntabel. akuntabel, bahwa kita diharapkan untuk selalu akuntabel. Kemudian yang kompeten, Kompeten ya. berikutnya Dan ada harmonis, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, ini 7 nilai ini aja gitu ya. Iya. 7 nilai ini aja yang kita diharapkan kita menerapkannya. Nah, Mas Sipsi, kayaknya kita akan lebih membumi ya Iya. untuk melihat masing-masing nilai ini. Iya. Kita akan lihat juga panduan yang diberikan oleh Menpan dan BKN ya. Untuk pertama ini berorientasi pelayanan misalnya ya. Untuk berorientasi pelayanan, di panduan perilaku itu ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus sensitif melihat kebutuhan masyarakat ya. Masyarakatnya berlari ke arah A, jangan kita stagnan di sini. Ya, kita harus mengikuti Bu ya. Mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Karena itu dinamika untuk perubahan kebijakan bisa terjadi begitu cepat karena hal-hal yang tak terduga seperti ini sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat ya. Oke. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Nah, ini. Dalam melakukan perbaikan tiada henti. Ya. Jadi untuk ramah ya memang kita para ASN ini karena di awal tadi ya yang stigma terhadap ASN tuh ya yang terkesan lambat, sering main Zuma gitu Bu ya yang diketahui ya. Ini mungkin karena mungkin kurang ramah gitu ya terhadap para masyarakat nih yang meminta pelayanan publik. Jadi diharapkan nih nanti ya kita semua nih tidak hanya yang di frontliner tentunya, tapi kita juga nih saya dan Bu Ida juga ya harus tetap ramah kepada siapapun gitu ya. Jadi dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan nih terhadap masyarakat yang datang, giliran masyarakat yang datang nyerapi gitu, terus pelayanannya bagus, tapi giliran masyarakat yang datang kelihatannya kurang rapi gitu ya, lusuh, kita pelayanannya juga jadi lusuh juga gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya, teman-teman TSK-wan ya. Tetap kita Seperti yang itu. menentukan standar layanan kita ya, bukan tamu kita Bukan gitu tamu ya. kita. Jadi kita jangan ngelihat tamu ya, tapi kita harus tetap sesuai dengan standar kita. Seperti itu. Dan ramah itu Mas Sipsi ya. Kalau menurut Mas Sipsi, ramah itu kayak mana sih? Nah, kita turunin lagi nih. Ramah itu kayak mana sih? Ya, kalau menurut saya sih ya ramah itu jadi ya kita memberikan pelayanan ya dengan tulus dan apa ya ikhlas juga Bu ya. Jadi Tulus, tidak seperti tadi tidak melihat siapa yang kita layani gitu, tapi sudah ditetapkan standar tadi yang seperti Ibu sampaikan. Jadi mau yang datang itu pejabat gitu ya, misalkan pejabat tinggi ataupun masyarakat biasa, layanan yang kita berikan itu harus tetap sama ya. Seperti itu. Misalnya Mas Sipsi datang ke suatu instansi ya, mau meminta informasi publik misalnya. Mas Sipsi nggak ketemu orang, satu-satunya ketemu orang dia nggak senyum. Kira-kira Mas Sipsi bisa nggak mendekat ke orang itu untuk bertanya? Itu udah Kalau wajahnya udah takut duluan Bu. Udah takut duluan ya? Iya, Oke. gitu udah ngeri-ngeri gitu ya, udah ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi kalau kita merasa seperti itu, pastinya tamu yang datang ke kita pun kalau kita wajah tidak ramah ya, pasti akan ngeri-ngeri sedap tadi ya. Karena itu mungkin teman-teman yang pertama yang harus kita lakukan untuk being ramah adalah tersenyum mungkin ya. Senyum Bu ya.
kan nggak semua orang dikaruniai wajah cakep kayak Mas Bekti di belakang situ ya. Jadi nggak senyum pun kelihatannya kayak senyum gitu ya. Nah, iya. Nggak semua orang gitu. Karena itu nanti silakan cek wajah masing-masing. Nanti kalau di cermin ya, cermin silakan bercermin dan jangan senyum. Ini kategori wajahnya nih yang mana nih? Wajah ramah Atau serem nih Bu? atau serem gitu. Kayak saya ini mungkin mak lampir kalau nggak senyum. Nah ini salah satu. Jadi pentingnya arti senyuman itu ya, senyuman agar orang bisa nyaman juga. Nah, Selanjutnya kemudian, ada cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini sebenarnya itu tadi ya, kita harus responsif juga ya, harus cepat jika ada sesuatu hal. Jadi kita harus peka juga nih Bu ya. Jadi tidak hanya menunggu perintah-perintah dari pimpinan gitu ya. Kadang di instansi-instansi pelayanan publik, kalau tidak diperintahkan oleh pimpinan dia tidak ngapa-ngapain. Jadi jangan seperti itu. Kita harus cekatan dan solutif juga ya. Jadi kita harus peka juga terhadap lingkungan seperti itu. tentu tetap dengan mengikuti ketentuan yang ada ya. Jangan pula terlalu kreatif nanti ya. Oh gitu ya Bu ya. Terlalu kreatif kemudian sampai melanggar ketentuan Merobos yang ada. ya. Wah, bisa repot juga ya. Jadi tetap kita ASN akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, berikutnya kita lihat akuntabel ya. Oke, siap. Gimana sih perilaku akuntabel ini? Ini panduannya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nih Bu. Ini jadi gimana nih Bu kalau akuntabel nih yang secara membuminya nih? Menurut Bu Ida nih. Ya, jadi kita akan melakukan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita. Walaupun nanti Mas Ifsi ya, kalau di pengalaman saya kadang-kadang ada tugas itu yang agak nyaru. Agak nyaru. Ini benar enggak gitu ya? Sesuai enggak gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita mengikuti ketentuan yang ada gitu ya, harusnya kita bisa akuntabel. Harusnya seperti itu. Jadi tetap sesuai ya, tidak keluar jalur Tidak Bu ya. keluar jalur. Seperti itu. Ya. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Nah, gitu ini ya. nih. Nah, ini dari hal yang kecil-kecil aja nih. Iya nih. Kayaknya banyak nih ya. Kalau dia di kantor nih misalkan pakai laptop, pakai tablet, itu harus bertanggung jawab gitu ya. Jangan dianggap menjadi barang milik pribadi gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan bawa kendaraan nih, kadang suka ada yang nyuci motor, nyuci mobil di kantor tuh gimana Bu kalau menurut Ibu? Boleh nggak ya pustakawan, tes kawan, cuci motor, cuci mobil di kantor ya? Iya, itu kan pakai air milik kantor jadinya. Gimana tuh Bu kalau kayak gitu Agak Bu? susah saya jawabnya ya. Nah, ini teman-teman tes kawan gimana kalau menurut teman-teman tes kawan kalau Ayo ada dong hal-hal dikasih seperti itu? di ini ya, di jawabannya, Iya. boleh nggak tuh gitu. Tapi Tadi. kalau yang jelas-jelas itu Mas Hifzi ya, misalnya gini, kan kadang kita pakai air kantor tuh, cuci tangan, sikat gigi misalnya habis makan gitu. Itu kita biarkan airnya bercucuran. Terbuka, ya. Ini sayang ya. Sayang, kita tutup aja, nanti dibuka lagi bisa. Atau listrik iya. kantor. Ini misalnya kita nyolokin handphone nih. Karena untuk kerjaan kantor juga ya, handphone kita misalnya, kita nyolokin kantor. Dan colokan itu setelah kita selesai tetap aja di sana. Iya. Padahal itu menurut orang PLN ya, Itu ada tetap mengkonsumsi tetap daya mengkonsumsi daya. Walaupun kecil ya Bu. Walaupun kecil. Kalau kita doang sih nggak apa-apa, Iya, tapi kalau sejuta semuanya. orang, ya sejuta daya gitu kan. Iya. Sejuta daya. Jadi bagaimana kalau kita masing-masing punya kesadaran masing-masing tadi sesuai juga dengan tujuan Indonesia Emas tadi ya. Mas, Bahwa kita akan berkelanjutan gitu ya pembangunan kita ini. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang masih nyolok yang paling kecil aja nih ya. Silakan dicabut dari hal yang paling kecil. Air pas mau sholat kan air kalau di masjid kita kan airnya seru ya keluarnya ya. Keluar banyak. Separuh Ditutup, aja mungkin ya, separuh pada saat kita. Wudu, Ini dari ya. hal-hal yang dari hal-hal kecil seperti itu saya rasa. Ya, jadi bukannya tidak boleh kita ngecas handphone di kantor Bu ya, tapi ya sesuai dengan proporsinya tadi ya. Kalau sudah selesai ya dicabut semua gitu ya, biar tidak ada hal-hal yang mubazir lah, seperti itu. Untuk yang sudah lebih senior yang mempunyai kewenangan tertentu ya, ini ada juga kode etik dari panduan ini akuntabel tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tapi kalau sudah pimpinan harusnya sudah tahu ini. Iya, harusnya. Kita nggak usah bahas ya. Kita bahas yang kecil-kecil aja ya Mas Ifsi ya. Yang benar-benar bisa dilakukan ya, yang betul-betul dilakukan. Yang ada di keseharian kita teman-teman ya, kawan. Dan saya rasa negara dan agama ini jalan berdampingan gitu ya. Kalau kita mengamankan negara,
kita harusnya mengamankan. Iya, kalau udah megang itu ya pasti semuanya sesuai lah ya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Pasti kita tidak akan keluar dari jalur lah, Bu, ya. Jalur sana, ya. Nah, berikutnya kita lanjut ya. Lanjut ini nih, kan Bu, waktunya ya. kompeten ya, masalah kompeten. Kompeten. Bahwa setiap ASN ini harus kompeten, yaitu kode Meningkatkan etiknya. meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selalu berubah. Nah, ini juga sangat penting nih. Kita di sini pasti insan-insan yang nonton ini juga pasti insan-insan yang selalu haus akan ilmu sih kalau saya rasa, Bu, ya, teman-teman TSK-wan. Karena akan mencari ilmu-ilmu baru, yaitu dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Dan ini sangat penting ya untuk tadi mendukung salah satu nilai berakhlak kita kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi. Jadi kita jangan selalu puas ya, kita misalkan sudah jadi lulusan dari kampus tertentu, lulusan terbaik, dan kita merasa itu sudah cukup. Jadi jangan seperti itu ya, karena orang yang kompeten ya pasti dia akan selalu mencari ilmu-ilmu baru gitu ya. Jadi di sini teman-teman TSK-wan saya yakin juga pasti selalu mengupdate ilmu-ilmu agar lebih kompeten. Betul. Seperti itu. Saya rasa nilai ini termasuk salah satu nilai yang paling penting, Mas Hifzi. Karena dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap ASN, itu mau nggak mau dia akan mendongkrak kompetensi secara keseluruhan secara keseluruhan dari PNS kita. Dan artinya pemerintahan kita pun dianggap lebih kredibel di mata global dunia, gitu ya. Saya ingat Mas Hifzi ya, jangan sampai kita jadi negara dunia ketiga terus nih. Saya ingat dulu waktu saya pernah pelatihan di Inggris, masih muda banget ya. Masih muda banget, usia masih 24-25 tahun saat itu. Pulang sekolah pakai ransel, ini belum kudungan dulu ya. Jadi kelihatan banget orang Asianya itu kelihatan banget gitu ya, rambut hitam dan seterusnya. Pulang sekolah, itu hari bagus tuh. Inggris cerah, itu kan terkena cerah banget. Inggris itu dalam satu hari itu kan bisa 4 musim ya. Bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah dalam satu hari. Pada saat itu ya. Nah, waktu saya jalan itu tiba-tiba ini padahal hari cerah ya, matahari bagus gitu walaupun udara dingin gitu. Tiba-tiba kayak ada shower, kayak ada hujan gitu, hujan rintik-rintik. Saya pikir apa ya? Saya langsung lihat ke atasku. Nggak ada tuh, kayaknya baik-baik aja tuh. Nggak lama kemudian lewatlah satu anak laki-laki sekitar umur 8-9 tahun naik sepeda gitu. Terus sambil ngelihat saya kayak gini nih, gitu kan, sambil ketawa kayak ngenyek gitu ya. Saya pikir siapa anak nih, kenapa gitu ya. Udah kan ketawa-ketawa ngenyek gitu. Begitu saya sampai rumah, begitu kamar, saya tuh pakai jaket suede. Kebetulan. Saya buka jaket, you know what happened? Apa itu shower tadi? Saya tuh diludahi. Oh, dari ternyata atas ludah ya. Dari naik sepeda tadi. Oh, dia si anak itu gitu. Ya. Wah, saya pikir kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat itu ya, kita itu kan dianggap negara dunia ketiga. Rasialisme di Inggris itu kan tinggi sekali ya. Mereka pada saat itu mereka merasa lebih tinggi ya, lebih superior dari kita. Lebih superior. Saya rasa superioritas itu bisa kita kalahkan dengan kalau pemerintahan kita ini mandiri, negara kita ini maju, makmur, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing global tadi gitu. Jadi orang tidak lagi memandang sebelah mata terhadap negara kita gitu, yang berdampak pada kita. Nah, karena itu saya rasa Mas Hifzi ya, perlu banget bagi kita, bagi setiap kita untuk selalu meningkatkan kompetensi ini. Kompetensi ya. Ya, dengan kompetensi tadi ya pasti kita juga tidak akan mendapat perlakuan seperti itu, Bu, ya. Kalau nanti kita sudah semakin kompeten dan itu juga pasti akan menambahkan rasa percaya diri kita, Bu, ya. Ya, jadi di kancah internasional ya. Jadi semakin kita banyak ilmu ya, walaupun kita harus tetap terus mencari atau ilmu ya, tetap harus belajar, tapi setidaknya dengan kita menguasai suatu bidang tertentu itu juga akan meningkatkan percaya diri kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Mas Hifzi, ini ada juga panduan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Regardless siapapun yang meminta itu gitu. Ya. Ini kembali lagi seperti yang tadi pelayanan terhadap pelayanan ya. Kalau ini output yang kita ciptakan atau kita hasilkan tuh harus punya standar ya. Jadi kalau kita kompeten pasti kualitas output yang kita hasilkan memiliki kualitas bagus ya. Dan tadi kalau kita balik lagi dengan pernyataan Bu Ida, ya kita jangan melihat siapa yang memberi atau meminta. Ya, yang meminta tugas itu ya, meminta sesuatu dari kita ya. Tapi kita harus sudah menetapkan standar kualitas kita ya. Jadi mau yang meminta itu orang yang memiliki pengaruh tinggi, kita
kualitasnya bagus, ataupun orang yang biasa-biasa saja juga kita harus memberikan yang terbaik, output ya, yang kualitasnya bagus juga. Ya. Seperti itu. Jadi standar itu bukan siapa yang meminta standar kerjaan itu, tapi kita yang yang menentukan gitu ya. Karena itu kan juga akan menjadi nilai jual kita juga, Bu, ya. Betul, Jadi ya. standar Ya. pribadi atau personal brandingnya juga. Betul. Seperti Dan itu. di banyak kasus terkait personal branding itu, di banyak kasus ya, teman yang sepertinya biasa-biasa itu bisa merekomendasikan orang yang punya kuasa gitu, punya wewenang. Jadi memang seperti Mas Ifsi bilang tadi, kita yang menentukan kualitas kita. Jadi Branding pribadi ya. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih ya. Jangan Kalau pilih-pilih. yang minta bos bagus gitu ya. Tapi giliran yang minta biasa aja gitu diturunin jangan gitu ya. Jangan. Karena sebenarnya itu nanti akan balik ke kita juga ya, Bu, ya. Balik ke kita, exactly. Itu. Ya. Oke, nah itu kompeten. Sekarang kita harmonis ini yang nggak kalah pentingnya juga, nilai harmonis ini. Ya, ini pertama nih menghargai setiap orang apapun latar belakangnya nih, Bu Ida nih. Ya. Indonesia ada berapa kepercayaan agama, Mas Ifsi? 6 ya, ada 6 ya, atau 6 atau 7. Dan ada kepercayaan juga ya, keyakinan kepercayaan gitu ya. Ini yang harus disikapi dengan appropriate ya. Ya, benar. Agar kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis baik, gitu. Ya. Jadi jangan sampai misalnya kita nih Muslim, mentang-mentang kita minoritas, semua mengarah ke ini ya. Kita juga harus memperhatikan teman-teman misalnya yang tidak yang lain, mayoritas yang lain ya. Jadi kita harus inklusif ya, Bu ya. Kalau bahasanya sekarang tuh inklusif. Jadi mengakomodir semua ya. Dan kepentingan. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya terkait dengan agama, suku, bahasa, tapi juga terkait mungkin cara sudut pandang berpikir atau berdiskusi nih, Bu Ida. Gimana nih, Bu, kalau untuk perbedaan-perbedaan? Kalau mungkin tadi kan yang kita lihat yang perbedaan yang secara hard ya, bisa kelihatan agama, mungkin suku nih. Kalau yang perbedaan yang secara soft nih mungkin dari sudut pandang, pemikiran. Kita juga harus gimana nih, Bu? Kata orang seberang sana itu ya, ada peribahasa bilang we have to agree to disagree. Jadi kita boleh dong sepakat untuk nggak sepakat gitu. Ini dalam rangka untuk harmonisasi ini tadi. Jadi untuk mencapai suatu tujuan kan caranya macam-macam nih. Si X pengennya gayanya begini, si Y caranya seperti ini. Nah ini yang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tuh harus bisa to agree to disagree gitu. Ya. Tidak apa-apa sepanjang tujuan kita sama-sama baik gitu. Kadang-kadang kita harus mengalah gitu ya. Kalau emang mayoritas kita oke memilih jalan ini gitu. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu, apa yang dipilih itu kan bisa dibicarakan lagi gitu ya. Bisa dibicarakan. Yang jelas jagalah lisanmu, jaga lisan, jangan sampai kalau bisa jangan sampai menyakiti orang. Walaupun kadang-kadang ya tanpa kita sengaja misalnya orang tersakiti rupanya, maaf gitu. Nah ini untuk menciptakan hal-hal yang harmonis ya. Suka menolong orang lain yang kita bisa tolong. Kita tolong ya. Jadi jangan ada orang kesusahan kita liatin aja gitu, Bu. Jadi kalau ada orang kesusahan kita bantu ya. Kita bantu sebisa kita, seperti itu. Even nggak usahkan orang, ada kucing suka lapar di ini ya, di belakang itu ya. Iya, kita kasih lah ya. Ya, kita belikan makanan kucing seberapa sih ya? Ini peri kekucingan gitu ya. apalagi dengan kepada sesama kita ya. Itu. Sehingga kita bisa mencapai lingkungan kerja yang kondusif. Enak banget kalau kita ke kantor itu tenang gitu, Bu ya. Tenang, nyaman. Bisa kerja dengan baik, we trust each other gitu. Kita saling percaya gitu. Jadi bawaannya ke kantor tuh semangat gitu ya, nggak beban gitu ya. Iya, betul, nggak beban. Itu paling nggak enak banget kalau. Itu. Aduh, kantor males banget ketemu sama si X semua gitu ya. Gitu ya. Jadi biarlah kita dulu lah yang mengeluarkan aura-aura positif itu mungkin ya, biar dapat yang positif juga. Oke. Nah, berikutnya loyal ya. Ini kalau yang pertama ini memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah gitu ya. Itu ini sebenarnya udah no debat, harga Bu ya. mati, no debat ya. Harga mati ya, udah enggak lagi ya. Jadi siapapun yang terpilih khusus yang terakhir ini ya Mas Ifsi ya, pemerintahan yang sah, kalau dia sudah sah ya kita harus dukung. Harus dukung ya.
selain itu kita ada menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Nah, ini kadang banyak nih Bu ya yang suka curhat di media sosial nih Bu. Nah, Bos saya begini, aduh. Bos saya begini, itu gimana tuh Bu kalau punya kami ya teman-teman? Semoga teman-teman tes kawan nggak ada yang kayak begitu ya. Sepertinya enggak, sepertinya ya. Dulu di zaman saya itu ada Presiden Soeharto itu mikul dhuwur mendem jero. Yang kira-kira artinya tuh ya, kalau saya nggak salah ya, tuh yang kira-kira artinya kalau kita mau berantem ya di dalam aja, jangan sampai keluar jangan sampai ketahuan orang luar gitu. Jadi karena sekarang eranya era medsos, kalau kita curhat di medsos, orang luar jadi tahu gitu. Nggak apa-apa. Kalau kata mungkin yang teman-teman sebaya saya itu tahu pelawak gepeng tuh boleh pecah di perut asal jangan pecah di mulut katanya gitu ya. Ini versi pelawak gitu. Tapi itu benar sekali karena kadang-kadang Mas Ifsi ya ternyata later on secara instansi kita sudah baik, tapi orang luar kan masih nganggap oh itu kan nah gitu ya. Jadi rahasia jabatan kita sebagai PNS tidak usah curhat-curhat keluar gitu. Jadi jangan ya teman-teman TS kawan. Jadi jangan sampai kita menjelekan instansi sendiri, bos sendiri. Jangan seperti itu. Janganlah kita meludah di periuk kita sendiri gitu kira-kira Bu ya. Ada istilahnya juga ya Bu ya. Jadi harus menjaga nama baik kita juga. Ini terkait juga dengan ini Kang Mas Ifsi ya. Tusi kita sebagai ASN, 3 tusi ya. Ya, sebagai pelayan publik ya. Pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ini terkait dengan pelaksana kebijakan publik misalnya. Kita kerja di LAN nih. Kita nggak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan misalnya yang mengeluarkan bahwa bisa minum ngeluarin tempo hari pernah sempat minuman keras. Itu ya, diizinkan. Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa, tapi karena dengar minuman keras kita jadi proaktif gitu ya, jadi sangat reaktif gitu ya. Wah, bikin twin bond. No, kita nih ASN sesuai dengan tusi kita. Pelaksana kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang dikeluarkan oleh LAN di instansi kita, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan gitu ya. Nah sebetulnya sih di pelatihan-pelatihan lasar kita sampaikan kalau memang kita nggak bisa menjaga tusi itu dari awal nih udah deh nggak usah jadi PNS. Biar enak di luar kita mau ngatain pemerintah silakan aja. Tapi begitu kita PNS tidak bisa. Sudah komitmen ya. Sudah komitmen. Kan jadi, kita kayak ngatain bapak kita sendiri gitu ya kalau instansi ya. Iya, jadi mohon jangan dilakukan ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman sobat-sobat TS kawan pasti enggak ya. Beda ya. Insya Allah enggak. Seperti itu. Amin. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Are you still with us? Silakan kalau ada yang mau bertanya disilakan ya. Oke. Mungkin kita masih lanjut dulu nih Bu. Ya, lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya nih adaptif ya. Ini cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Nah, ini juga mungkin Bu, kalau terkait dengan cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan, coba saya sharing juga ya Bu ya. Ya silakan. Jadi kita ya harus kita yang menyesuaikan ya, jangan sampai jangan kita berharap orang lain tuh yang menyesuaikan kita gitu ya. Karena kan ada pepatahnya juga ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Itu kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Nah kalau dari teman-teman TS kawan yang sebelumnya mungkin bukan dari PNS atau ASN masuk ke ASN ya, kita harus coba menyesuaikan gitu ya. Tapi coba menyesuaikannya jangan sampai ke arah yang buruk-buruknya, tetapi tetap yang baik-baiknya ya. Tetap kita harus menyesuaikan ke arah situ gitu ya. Jadi tidak menganggap kita tuh yang paling benar aja gitu ya. Jadi tetap harus bisa mengikuti perubahan. Dan kemudian juga di sini ada bertindak proaktif. Jadi kita harus sensitif juga, harus peka ya. Jangan bersifat bodoh amat gitu ya. Karena kan mungkin beberapa tahun belakangan ada istilah nih, seni kita bersikap bodoh amat gitu Bu. Itu kayaknya teman-teman TS kawan juga jangan seperti itu ya. Kita harus aware ya. Kalau kita ASN kita nggak bisa bodo amat. Nggak bisa bodo amat. Mungkin kalau ini saya meminjam kata-kata Pak Mulyanto nih Bu, kita harus care, share, aware gitu Bu ya. Care, share, aware ya. Iya, jadi harus aware juga. Jadi ya kalau ada teman kita yang kesusahan ya kita bantu gitu ya. Jangan teman kita kesusahan kita bilang rasain gitu ya Bu.
Ini Mas Iya. Adi tawa-tawa aja nih. Senyum dia, relevan. Jadi teman-teman Teskawan, di depan kita ini ada 3 laki-laki ganteng dan Iya. prospektable. Nih Mas Adi ini salah satunya yang masih senyum-senyum ya. Kapan-kapan boleh dong tampil di layar Mas Iya. Adi ya. Ditunggu nih Mas Adi. Mas Bekti masih keluar tadi ya sebentar, dan ada Mas Sultan juga. Mas Sultan panggilannya siapa sih? Mas Fahri, Bu. Kalau siang Sultan, kalau malam Sultana, Bu. Sultan. Ya, yang sudah siap untuk menempuh pendidikan lanjutnya ya, siap. keluar ya. Oke, semoga sukses semua ya, adik-adik Oke. ganteng ini. Baik, nah Lanjut. ini masalah adaptif ini Adaptif ya. masih, Bu ya. Oke. Ada masih komen Oke. adaptif? Mungkin lanjut dulu ya, Terus Bu ya. berinovasi dan mengembangkan kreativitas ini karena kita tuntutan zaman ini kan cepat sekali berubah ya. Iya, Cepat sekali. Kadang kita baru ngikutin, wah sudah berubah lagi gitu. Iya. Jadi it's okay, ikutin aja. Tidak usah mengeluh, ikutin ya. Berubah, oke kita berubah gitu. Karena memang itu adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan sebagai Iya. ASN ya. Apalagi kalau ini, Bu, mungkin kalau terkait inovasi tadi, inovasi di teknologi itu terus banget cepat Iya. sekali. Jadi kita belum mempelajari sesuatu, tapi udah keluar yang baru lagi gitu. Keluar Jadi yang baru, iya. kita harus tetap, apalagi sekarang sedang yang hype tuh AI juga ya. AI, Jadi iya. ASN nih kita jangan takut gitu ya, katanya AI bisa mengancam gitu. Kita jangan ke arah situ, tapi kita ke arah sisi positifnya. Betul. Kita bisa menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan Pekerjaan kita, kita, gitu ya. ya. Bisa membantu menyusun jadwal atau membuat draft-draft tertentu gitu ya. Jadi AI itu jangan dihindari ya, atau teknologi atau inovasi itu jangan dihindari Jangan gitu ya. dihindari. Kita harus Ikut aja. ya, memanfaatkan, justru harus bisa memanfaatkan ya, Bu ya. Betul, betul. Untuk mendukung pekerjaan kita. Ya. Seperti itu. Dan LAN pun bertransformasi ya, Iya. menuju ke arah sana juga. Iya. Jadi kita ada aplikasi-aplikasi belajar mandiri, misalnya yang dibangun oleh P3K Bangkom ya. Benar, Bu. Berpijar ya. Ya, ada juga. Berpijar. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan, teman-teman ASN, PNS di sana ya. Itu selalu catch up informasinya di sana itu, di platform itu. Jadi silahkan, itu milik kita bersama kok, bukan hanya milik LAN. Iya. Nah, Jadi itu juga mungkin nambahin sedikit lagi. Itu ya berarti kita sebenarnya udah nggak ada alasan kita nggak bisa belajar, Bu ya. Exactly. Udah Ya. nggak ada alasan. Berarti ya alasan satunya kita nggak mau belajar ya diri kita sendiri Iya, sebenarnya diri kita ya. sendiri. Memang Seperti yang itu. paling sulit itu mengalahkan diri sendiri ya. Nah, itu. Mengalahkan diri sendiri ini aduh, luar biasa nih. Tapi kalau kita sudah bisa menaklukkan diri sendiri sih harusnya bisa. Oke, nah ini nilai yang terakhir Mas Hifsi, Nah, ini adalah kolaboratif. kolaboratif ya. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya. Ini tadi mungkin saya coba highlight dulu yang terakhir untuk tujuan bersama tadi. Tujuan bersama kita apa tadi nih, teman-teman tes kawan? Si ingat gak tadi? Di Ada nggak awal jawabannya? tadi. Ini ada yang komen. Belum ya? Jadi yang tujuan awal kita tadi ya, kenapa kita internalisasi berakhlak ya tadi, kita mau menuju Indonesia emas gitu ya. Jadi kalau dengan tujuan bersama, walaupun caranya beda-beda ya, yang penting tujuannya sama, bisa diraih dan kita bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi tidak hanya dengan cara A aja gitu. Karena kan banyak jalan menuju Roma, Bu ya. Banyak. Jadi jalan bisa menuju Roma, dicapai. ya. Mungkin Ya. Ibu ada cerita atau kisah-kisah terkait dengan Ya. kolaborasi ini? Betul. Sebelum cerita ya, kita lihat pola kita dulu ini ya, pola live learning, live sharing ini, teman-teman. Kan bukan hanya dari kita buka kesempatan, tapi kita juga mengundang teman-teman yang dari luar ya, dari luar LAN untuk berkontribusi. Ayo kerja sama-sama kita. Silakan nanti ke mana ininya, menghubunginya, TSK ya, lewat Ada. Instagram Oh, aja iya. ya. Iya. Nanti silakan, misalnya teman-teman ada ilmu-ilmu yang perlu di-share sama kita atau pengetahuan yang patut di-share ya sama tes kawan semuanya, silakan. Nah, ini upaya kita untuk membangun kolaborasi dari seluruh pihak gitu ya. Nah, terkait kolaborasi ini Mas Hifsi ya, teman-teman ini kayaknya nilai-nilai ini kan semua terkait ya, dari orientasi pelayanan, dari akuntabelnya, kompetennya gitu. Jadi kolaborasi ini teman-teman tentu akan memudahkan pekerjaan kita, Ya. gitu ya. Saya ingat dulu Mas Hifsi ya, kalau misalnya kita instansi pemerintah ini ya, kalau kita kirim surat secara resmi ke suatu instansi dan kita nggak kawal,
maka kita akan sesuai dengan urutan gitu ya, sesuai secara urutan. Formal aja Bu. Secara itu ya. formal. Tapi kalau kita ada teman misalnya yang di sana ada untuk memantau surat-surat kita itu tadi, mungkin itu akan lebih jadi mudah, perhatian, lebih cepat, lebih cepat ditanggapi ya. atau direspons. Nah, karena itu penting upaya turunan dari kolaboratif ini adalah kita membangun network sebanyak-banyaknya. Ya. Sekali, Bu. Kalau misalnya teman-teman yang baru dari mulai Latsar, dari Latsar, jangan melihat siapa kita. Misalnya gini, kita bisa aja datang dari kampus yang keren, dari keluarga yang keren juga, gitu ya. Dari pengetahuan mungkin saat itu kita keren juga, sehingga kita memandang diri kita itu agak lebih tinggi dari yang lain gitu. Dan yakinlah itu terasakan oleh orang lain gitu. At the same time itu juga membangun branding kita, itu sombong si X itu, gitu ya. Nah pada saat akan berkolaborasi kan kita nggak tahu nih teman-teman kita ini jadi apa 10-20 tahun yang akan datang tuh. Benar, Bu. Jadi perlu untuk bisa membangun kolaborasi yang bagus kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perilaku, gitu ya. Mungkin masih semua tambah. Baik. Ini kalau terkait dengan kolaboratif, sebenarnya ini kita mau menyinggung ini Bu. Kemarin di hari Jumat nih, kita nih baru ada kegiatan nih di TSK nih mengundang alumni-alumni pelatihan kita, pelatihan teknis, pelatihan fungsional ya, ada yang dari analis kebijakan, Widya Iswara. Di situ kita juga kita punya misi bahwa setelah pelatihan tuh kita harus terus berkolaborasi. Jadi tidak seperti beli putus. Kan biasanya setelah ikut pelatihan selesai dapat sertifikat hilang gitu ya. Kalau sekarang kita tidak, kita arahnya akan meningkatkan kolaborasi. Jadi alumni nih teman-teman TSK1 bisa berkolaborasi dengan kita. Nah tadi sempat disinggung juga nih oleh Bu Ida bahwa live learning ini juga nanti jadi salah satu media kolaborasi Bu. Jadi teman-teman TSK1 tidak hanya menjadi peserta. Bisa teman-teman TSK1 duduk di sini nanti sharing ya. Bisa sharing tergantung sesuai dengan expertise teman-teman sendiri gitu ya. Jadi tidak harus yang didapat di pelatihan gitu ya. Misalkan teman-teman punya expertise di bidang A gitu ya. Boleh sharing silakan di sini. Aja ya, free ya. Free karena gitu ya. ASN juga kan dari latar belakang yang berbeda-beda sangat banyak dan sangat beragam, bebas. Jadi kalau nanti teman-teman mau bergabung ya, mau berkontribusi nih, ini kan salah satu upaya kita nih sebagai berkontribusi nih ASN, bisa coba nanti karena untuk kegiatan ini sebenarnya sudah ada 2 Bu alumni yang mengisi ini, jadi berkontribusi dan berkolaborasi. Jadi tidak hanya berhenti selesai pelatihan, tetapi teman-teman juga bisa berkolaborasi dan tidak hanya menjadi peserta tapi jadi pemateri juga. Dan tidak harus alumni kita juga ya, untuk teman-teman terutama ASN, TSK1, silahkan kalau ada kiranya ada ilmu-ilmu yang sangat terbuka kami di sini ya. Iya sangat terbuka. Jadi ada ilmu-ilmu yang patut di-share ya sama dengan ASN-ASN lainnya. Silahkan dihubungi melalui Instagram ini juga boleh ya Mas Ifsi ya, atau bisa di DM atau nanti biasanya kalau di IG kita kan ada linknya tuh ya. Kalau yang mau tampil secara live gitu ya bisa ikut live learning. Tapi kalau yang suka nulis Bu, kadang kan ada juga ASN yang suka nulis, itu bisa juga ikut di buletin gitu ya. Bisa kirim, nanti tulisannya akan kita publish juga seperti itu. Gitu ya. Jadi ada banyak pilihan ya untuk melakukan kolaborasi seperti itu. Gitu ya, di level yang paling sederhana ini aja ya. Apalagi nanti kalau antar instansi. Oh ya teman-teman, tadi sudah disampaikan beberapa bentuk-bentuk kolaborasi ya. Tentu juga kita akan berkolaborasi antar negara ya. Nah ini jangan dilupakan karena salah satu tujuan Indonesia Emas itu adalah kita berdaya saing global juga ya. Jadi bangunlah network kolaborasi yang bagus dengan orang di luar sana, dan yakinlah mereka pun ingin juga keen on untuk berkolaborasi dengan kita juga. Enak banget kalau punya teman kolega dari berbagai mancanegara. Jadi informasi-informasi itu kita akan bisa dapat dari lebih tangan banyak pertama. Gitu ya Bu ya, lebih cepat gitu ya. Betul. Iya. Nah ini tentang panduan perilaku kode etik berakhlak ya. Ada yang bertanya, Mas Adi?
Coba Sepanjang kita sambil- penglihatan coba dicek dulu. Saya sambil coba cek dulu Bu ya. Respons. Belum ada ya. Yang respons Hadir. kita respons lagi deh. Terima kasih. Oke, CXC. terima kasih nih ada 5S senyum sapa sopan santun. Mungkin Korupsi ini tadi kecil-kecilan. ada mohon motivasinya sudah belum? Mohon motivasinya di tengah banyaknya ASN yang sedang berupaya internalisasi nilai ASN berakhlak di tengah lingkungan kerja yang tidak mendukung. Oh ini ada ini nih Bu, komentar dari mana nih, Mas Sofian nih. Mohon motivasinya di tengah banyak ASN yang sedang berupaya internalisasi nilai ASN berakhlak di tengah lingkungan kerja yang tidak mendukung nilai berakhlak. Jadi gimana nih Bu? Motivasinya di tengah ASN yang sedang berupaya. Jadi dia lagi berupaya nih, tapi sebenarnya lingkungan kerjanya tidak mendukung nilai berakhlak gitu ya. Oke. Penyampaian nilai-nilai kenabian seperti ini, Mas, memang tidak terlalu gampang untuk situasi-situasi tertentu ya. Tapi yakinlah kalau kita mempraktekkan atau melakukan apa yang menjadi panduan perilaku dan kode etik ini, Mas, sepanjang kita tetap berada di koridornya, insya Allah kita akan mungkin terselamatkan ya, Iya. tetap istiqomah di jalur itu gitu. Jadi tidak apa-apa, lingkungan kita bisa aja tidak mendukung, tidak apa-apa, tapi kita tetap kepada apa yang harusnya kita lakukan sebagai ASN. Ya, kalau saya sedikit menambahkan Bu, ya motivasinya kalau itu ya kita balik lagi ke diri kita sendiri lagi dan coba tanamkan bahwa bekerja itu adalah ibadah gitu ya Bu ya. Yep. Karena kalau dengan motivasinya seperti itu, yang setiap yang kita lakukan dan itu sudah sesuai dengan internalisasi berakhlak, ya insya Allah kalau ibadah kan pasti selalu ada ganjarannya nih Bu ya. Betul. Ada pahalanya Betul, ya. iya. Ya kita anggap itu seperti itu saja gitu ya. Karena ya memang benar bekerja itu adalah memang sebuah ibadah gitu ya. Tidak hanya untuk mencari uang tapi juga untuk mencari pahala gitu ya. Itu adalah selemah-lemahnya iman kita ya, kita anggap ya bekerja itu ibadah ya. Jadi kita samakan aja, misalkan bekerja berangkat tepat waktu itu sama aja dengan misalkan sholat gitu ya. Jadi jangan sampai Kalau yang muslim ya, yang muslim Iya. ya. Mungkin juga kalau dengan agama lain ya sesuai dengan misalkan Tuntunan tujuan agamanya ya. agamanya gitu ya. Jadi mungkin itu ya dari dalam ya, motivasi dari dalam yang bisa kita lakukan ya, anggap aja kita ini sedang beribadah. Seperti Saya itu. kebetulan menjalani apa yang beberapa presiden ya, dari mulai zaman Presiden Soeharto yang menurut orang pada saat itu ya, pemerintahan ini kayaknya nggak mungkin, Orde Baru ya, mungkin baca dari buku sejarah ya teman-teman TSK One ya, kayaknya nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin. Tapi ternyata dengan segampang membalik tangan itu terjadi gitu. Tangan, Bu. Jadi Tuhan juga sudah berjanji, apa yang kita lakukan baik pasti baliknya akan baik juga ke kita. Iya. Jadi ya intinya balik lagi ke kita ya. Kalau memang baik ke dari kita, lingkungannya masih belum mendukung ya atau belum kondusif ya, kita kembali lagi ke personal kita, dan ya cara termudahnya itu ya kita anggap bekerja ini ibadah. Jadi ya tidak ada merasa beban gitu ya. Jadi ya kita ikhlas, dan di sini kan berarti kalau kita menganggap bekerja itu ibadah, kita double. Pertama dapat gaji, ya kedua dapat pahala, Bu. Gitu Betul. ya. Gitu. Dan harusnya pemerintah yang baik atau instansi yang baik itu yang mengikuti ketentuan ya. Nah, teman-teman silakan aja ikutin ketentuan. Jadi harusnya kita nggak akan bermasalah apapun yang terjadi di lingkungan kita. Iya. Nah, cuman kadang-kadang sepertinya melawan arus, sepertinya. Iya. Atau ya memang sebenarnya bukan lingkungannya, tapi sebenarnya kitanya sendiri yang menolak kan. Kalau kita kan tadi nilai-nilainya harus ada adaptif juga ya, bisa berbaur ya, bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita tadi dari universitas terbaik gitu ya, dari keluarga yang terpandang, emang merasa kita paling baik, jadi yang lain dianggap salah dan kita tidak mau berbaur gitu ya. Ya jangan seperti itu juga ya Bu ya. Seperti itu juga. Jadi kita harus terbuka juga,
Karena kalau misalkan mungkin ada 1-2 orang yang mungkin tidak menginternalisasi berakhlak ya mungkin masih wajar, tapi kalau satu lingkungannya itu enggak itu ya berarti mungkin ya kita cek lagi nih sebenarnya yang salah lingkungannya atau kitanya gitu ya Bu ya. Tapi mungkin maksud beliau penanya ini lingkungannya yang salah ya, Oh iya. yang tidak menjalankan berakhlak mungkin Iya. ya. Oke. Tapi ada baiknya juga seperti yang Mas Sifsi bilang, kita cek lagi apakah memang mereka atau kita gitu ya. Nah, silakan dicek panduan. Iya. Kalau teman-teman ngerasa mana nih? Kalau yang teman-teman TSK1 nih di lingkungan kerjanya gimana? Apakah sebagian besar sudah melakukan atau ada nih yang seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya ya? Sebenarnya kitanya pengen tapi lingkungannya enggak gitu. Coba Nggak mendukung, coba ya. tulis di komentar nih teman-teman TSK1. Ya. Gitu. Sambil menunggu komentar teman-teman, saya suka dengar ustadz-ustadz bilang itu ya. Apa nih Bu? Sebelum kita melakukan apa-apa, kekuatan doa. Nah, Tetap berdoa dari hati kita. mm-mm. Jadi jangan abaikan doa itu, insya Allah ya. Karena doa itu kan akan menembus, apalagi konon kabarnya untuk orang yang terzolimi ya, Nah, akan iya. langsung menembus langit ke-7 gitu. Dan itu di dalam kehidupan saya pun praktis melakukannya gitu ya, untuk doa. Sekecil-kecil apapun. Yang paling kecil ini Kang Hifsi ya, yang paling simple. Saya pernah jalan ke mall sama anak-anak saya. Waktu itu weekend. Mall Lipo Karawaci, untuk teman-teman yang berada di daerah Karawaci ya. Itu kalau weekend antri masuk parkir itu Penuh, panjang banget. susah, Bu, ya. Waduh, anak saya bilang, waduh mah ini bagaimana? Saya bilang gini, saya langsung berdoa. Ya Allah, tolong kasih kami parkir yang enak, yang nyaman. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi parkir. Anak saya ketawa loh, saya berdoa kayak gitu. Padahal saya serius banget. Iya, Bu. You know what happened? Apa, Begitu kita masuk di depan pintu mall gitu ya, kaca itu ya, ada orang yang keluar. Langsung Ibu masuk ke situ Bu Langsung ya. masuk situ. Waduh. Ini kata anak saya sampai kediem. Bu, Mak, doanya makbul. Makanya, Langsung dijabah Bu ya. langsung dijabah. Jadi teman-teman jangan kecilkan arti doa untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini ada dalam lingkungan yang menurut teman-teman kurang ini ya. kondusif gitu ya. Berdoa karena hanya Tuhan yang kuasa untuk merubah semuanya. Oke, siap. Jadi ya itu tadi. Jadi ustazah ada kita. Iya, karena kan memang sama ini Bu ya, berakhlak dengan nilai-nilai agama. Ya kalau kita memang memegang teguh nilai-nilai agama ya itu ya insya Allah sih otomatis berakhlaknya juga sudah pasti Harusnya sejalan ya, mengikuti sejalan, betul. Seperti itu. Itu ya. Jadi Mas atau Mbak tadi yang nanya ya. Silakan ya Mas ya. Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, doa, masih ada Tuhan menentu segalanya. Ya, kamu tidak sendirian. You're not alone. Oke, saya rasa itu sharing kita hari ini. Oke, kita cek lagi ada lagi gak nih ya? Ini nanyanya sertifikat nih Bu ya. Tanya sertifikat, tanya sama Mas Bukti aja deh. Mas Bukti ada sertifikat nggak? Nah ini Bu, ini ada Mbak nih Adisina satu sudah nih Bu. dapat sertifikat. Iya, apa tuh? Dari Lina Andi 377. Halo Mbak Lina. Ya. Mohon juga motivasi buat kami P3K yang sedang sepertinya berjuang buat jati diri kami di OPD kami sendiri gitu ya. Nih jadi ada P3K nih sepertinya Mbak Lina ini P3K yang berjuang buat jati diri kami Jati diri, di ya. OPD kami sendiri. Mbak Lina mungkin ya, nanti gantian ya Mas Yusuf ya. Siap Bu. Mungkin Mbak Lina silahkan terapkan nilai-nilai berakhlak ini aja. Misalnya nih, nilai kompeten. Kalau Mbak Lina dikasih tugas misalnya ya, dengan behavior kompeten dan berorientasi pelayanan, Mbak Lina melakukannya dengan baik, dengan senang hati, dengan tugas atau output yang bagus. Terbaik ya. Mau tidak mau, nanti suka atau tidak suka, Mbak Lina pasti akan tersupport. Apapun status Mbak Lina sekarang. Saya rasa itu. Jadi kita coba aja mempraktekkan nilai-nilai ini, Mbak Lina. Mungkin Mas Sifsi mau Kalau tambah? saya mungkin ini ya, mungkin saya menggunakan istilah hukum karma kali ya. Apa yang kita tabur ya akan kita tuai. Tentunya kita kalau kita melakukan tadi seperti yang Ibu Ida sampaikan ya, berbuat ramah, kemudian juga menghasilkan output terbaik, pasti itu akan ada balasannya gitu ya. Tidak akan selalu dianggap sebelah mata. Itu pasti akan dibalas karena itu ya itu hukum alam itu sebenarnya. Ya kalau kita berbuat jahat akan dibalas jahat itu udah pasti gitu ya. Kalau kita berbuat baik, ramah,
terus rajin gitu ya, menghasilkan output yang terbaik gitu ya, memberikan service excellent, itu pasti akan dibalas hal yang baik pula gitu ya. Ya kita kan nggak tahu ke depannya, siapa tahu nanti bisa langsung diangkat jadi pejabat di sana gitu ya, atau di tempat lain kan kita tidak tahu. Kita tidak pernah Tapi ya tahu. Iya. intinya kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah Betul. sebuah kepastian Bu Ida ya. Suatu keniscayaan, ya. Jadi ya itu lagi, jadi jangan teman-teman P3K merasa wah mungkin tanda kutip dianggap sebelah mata, ya jangan seperti itu ya. Tetap kita melakukan hal yang terbaik, karena kalaupun nanti tidak dari instansi itu pasti akan diganti di tempat lain juga. Dan intinya tadi kita harus tetap memberikan yang terbaik ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itu Seperti janji Tuhan juga di kitab suci. Benar Bu. Yap. Caranya seperti apa? Silakan Iya. kita itu. praktekkan nilai-nilai berakhlak ini tadi. Jadi optimal aja gitu ya. Siap. Mhm. Oke. Mungkin ada lagi gak nih ya? Nggak terasa nih udah hampir sejam juga nih. Apa ini? Oke, untuk daftar hadir nih, ini ada kendala daftar hadir nih masih diperbaiki ya. Jadi teman-teman, TS-kawan tetap coba cek aja, di refresh lagi. Karena nih mungkin kalau yang ada kendala terkait dengan masalah daftar hadir, ini masih sedang diperbaiki oleh tim. Kemudian juga untuk sertifikat ya, ini ada nih sertifikat, tapi nanti coba dicek lagi ya untuk daftar di link yang tertera nih di layar, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk sharing kali ini. Hari ini ya. Oke. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Yakinlah innama alusri yusra Nama Yusri Yusro ya. wa innamal Yusri Yusro. Nah, kayak itulah. Bersama kesulitan tuh ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi tetap semangat, tetap kita terapkan panduan perilaku ini, panduan nilai-nilai berakhlak ini ya, untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan itu yang janji nggak kaleng-kaleng kok, Tuhan yang janji. Iya. Ya. Seperti itu. Jadi tidak usah patah semangat apapun status kita sekarang ya. Oke. Siap. Baik, Mas Ifsi. Iya. Mungkin sebelum ditutup, saya juga mengingatkan lagi nih teman-teman TS kawan tadi ya, terkait dengan kolaborasi. Kalau mau jadi duduk di sini ya, teman-teman bisa nanti ikut isi linknya ya, atau mau share tulisan bisa juga, atau mau jadi narasumber juga bisa gitu ya. Yang penting pantau aja terus media sosial dari Pusbangkom TSK, karena berbagai informasi akan kita sampaikan di sana. Ya. Seperti itu. Paling bagus jadi followers, tapi ini pasti ikut followers Iya, ya kalau sudah sudah pasti. ikutan ya. Iya. Oke. Ikut juga YouTube kita ya, Jangan Bangkom lupa TSK. YouTube. Karena banyak informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang kita share di sana juga. Jangan lupa juga TikTok ya, kita juga hadir di TikTok nih Bu Di ya. TikTok ya. Jadi Oke. ada di YouTube, Instagram, TikTok gitu. Saya rasa Oke. itu ya, Mas Siap. Ifsi ya. Terima kasih teman-teman TSK, TSKawan yang sudah bergabung bersama kita. Mohon maaf lahir batin ya kalau kami ada salah-salah kata. Semoga bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Ya, sampai Oke. ketemu nanti di episode 9 selanjutnya ya, di episode ya. 9. In 2 weeks time. Terima kasih teman-teman TS-kawan. Makasih. Kita tutup Ya. dengan Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.